Gila ini, bener-bener gila ini. Ya enggak. Kalau mobil, kalau udah ngeliat begini kan seneng, ngeliat mobil orang tuh seneng. Seneng. Jadi capeknya terbayar ya kawan? Ya, seneng. Jadi dia ninggalin mobil segitu lama di sini pun juga puas ya Pak Amir? Ya, seneng, ya. Tuh. Bukan cuma ninggalin didiemin, Iya. emang dikerjain. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan ngebahas final project dari si Pajero yang kita restorasi setelah menempuh perjalanan ke bulan. Sebelum kita mulai vlog kali ini, gue akan sedikit mempromosikan kaos hasil buatan dari ponakan-ponakan gue yang hasilnya keren-keren banget dan 100% desain ini nggak ngejiplak dari Pinterest atau mungkin ngambil desain orang, karena memang mereka berjuang sendiri, John. Ini contoh kaosnya, nanti Om Dimas ngambil beberapa kaosnya juga, dan buat teman-teman yang mau beli bisa langsung ngebuka linknya, ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ngelihat hasil ini. Gue sebenarnya sangat amazed banget sama kerjaan Ko Aming, dan ternyata dari budget yang kira-kira diperkirakan dia dari 20 sampai 30 juta harus membengkak sampai sekitar 38 juta. Jadi yang bikin rada bengkak karena hampir semua kaki-kakinya tuh diganti baru semua, mulai dari shock breaker. Shock breaker juga pakai Provender yang 4 titik, nanti kita akan cobain di dalam mobil. Lalu yang kedua, dia punya terot, link terot, ball joint, hampir semuanya tuh baru. Jadi istilahnya sekarang udah nggak ada lagi yang namanya limbung di mobil ini, kaki-kakinya udah firm, udah enak, John. Lalu di bagian mesin seperti apa kira-kira yang sudah dikerjain Ko Aming? Mari kita nonton dulu, sekalian nonton bagian AC-nya juga udah diobok-obok. Om, gimana nih Om? Ini udah on? Udah on. Nih, lihat dong sekarang mesinnya, hasil tangannya Ko Aming. Gimana nih Ko? Mobil udah tinggal pasang-pasangin doang nih? Iya, udah rapi, udah. Ntar tangki turun nggak tangki? Udah bersih nih Om Dim? Tangki, lihat dulu. Lihat dulu. Solarnya. Oh, belum dilihat ya? Iya. Kan lu ini kan? Udah bersih semua. Iya dong. Ini lihat ya, ini Om. Mana tuh? Gila no. Hasilnya nih. Oh, ini cuma mekanik-mekanik yang kurang kerjaan yang bersihin. Iya, benar. Iya, kalau banyak kerjaan nggak mungkin sampai gini. Iya, benar. Ya kok ya? Iya, benar. Iya, karena mungkin pada nyarinya cuan doang. Kalau ini nggak nyari cuan, nyari langganan dia. Iya. Jaga langganan. Sekarang langganannya udah banyak, udah nggak mau nambah lagi dia. Ntar tunggu anaknya mau nikah baru nyari pelanggan lagi dia, ya kan? Ya kok ya? Kan kurang satu yang belum nikah. Yang dua udah. Nih, ini Viscoven ganti oli nggak kok? Nggak usah ya? Itu padat masih. Oh, masih bagus ya? Gila ya, 400.000 ini masih bagus loh. Hebat sih. Berarti saya nggak nyesel beli Pajero. John, ceritain John. Itu menurut Ko Aming mesinnya gimana tuh? Maksudnya 400 kilo? 400.000. Iya. Nah, Ko Aming, 400.000 dengan kondisi mesin kayak gini, masih bagus. Pemiliknya termasuk rawat mesin apa enggak? Rawat lah, Rawat. bagus. Hebat ya berarti ya. Tapi dia kayaknya selalu servisnya ini si Mitsubishi sih. Oh. Iya. Jadi kerawat kali ya. Iya, terjamin juga lah kali. Terjamin lah ya. Ya. Iya, cuman mungkin begitu momennya ini perbaikannya banyak, dia nggak mau kena gebuk Mitsubishi, maunya digebuk Euro House. Enggak lah, kita pasti lebih murah di luar lah, kan nggak ada PPN, terus harga spare partnya juga pasti lebih murah. Yang ngerjain Ko Aming lagi, tumben-tumbennya loh. Kemarin gue pikir Ko Aming lagi sibuk mulu, udah pusing tuh gua, di WA nggak dibales. Saya langsung WA Andre, Dek lu ada utang nggak sama Ko Aming, kok nggak balas WA-nya? Ternyata nggak ada, ternyata dia lagi pusing sama Land Cruiser. Gimana kok, Land Cruiser kok? Tinggal lagi tunggu barangnya. Spare partnya doang ya? Iya. Gue nanya lagi, yang oli Om. Menurut Ko Aming, kalau mobil diesel jangan pelit-pelit sama oli. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang tuh yang per 10.000, kadang-kadang lebih.
menurut Komeng per 5.000 lu udah harus ganti. Iya, Terus kalau filter solar kok sama? Tergantung lah, itu susah kalau nyebutinnya barang begituan sih. Kalau filter solar susah ya, tapi lebih baik mendingan ganti sama pas oli ganti ya. Iya. Jadi nggak kesalahan lah ya, Iya. nggak seberapa, paling berapa ratus ribu doang ya. Iya. Kok ini menurut Komeng dari awal pakai solar busuk? Iya. 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 Kenapa? Dilihat dari mana sih kok bedanya? Hah? Bedanya dari mana? Kotornya. Kotornya? Iya. Iya. Kemarin kondisi turbonya si bos bilang kan Oh ya, turbo gimana kok? Aman nggak? Bagus, aman. Bagus ya? Wih. Udah dibersihin sih, Om. Kotor banget ya? Iya. Ken, Nih. komentarin kayak kaki Ken. Hah? Kayak kaki menurut Komeng gimana? Kaki-kaki semua ganti baru. Semua ganti baru. Nih, mana ya? Nih. Nih kok. Nih Om. Waduh. Partnya original dong. Tuh, partnya original. Ini Om, kampas yang kemarin tipis Om, udah kita ganti ya, baru Om. Jadi lu belanja apa aja nih? Kok sebutin kok. Waduh, kalau sebutin panjang Panjang, Om. Om. Banyak. Nggak apa-apa. Yang common ininya apa? Common problemnya. Kampas rem udah pasti. Kampas rem, Ini apa namanya? link stabil, Link stabil. tie rod, Terus lahar-lahar Om, lahar-lahar yang di depan itu bearing. semuanya- bearing semua ganti bearing semua ganti baru. Terus 4 piece. belinya di mana? Di Tokped atau? Enggak dong, kita ada suppliernya. Kita ada supplier sendiri. Oke. Oh. Nih ganti nih. Nih fan belt, timing belt semua ganti. Minyak power steering kuras. Minyak power steering kuras. Kita ganti baru ntar semua. Oke. Filter ganti. Oke. Harusnya ganti ini pakai apa, John? Sprint. Sprint. Tapi Ganti. Omnya requestnya nggak mau. Kenapa? Gue udah kasih opsi pilihan 2. Katanya pakai yang original aja. Omnya lebih suka original. Oke. Sebenarnya bagus. Cuman kan kalau udah dirima kan lebih baik kan ganti. Jadi memperbaiki perekonomian Euros Custom. Komeng, ini mobil setelah dibersihin semua, kita remap aman nggak? Aman lah. Bisa ya? Tapi Komeng belum pernah nyobain mobil remap, John. Dia kan orang tahun 70-an. Jadi perlu kita kasih masukan dulu. Komeng nggak pernah bersihin tapi jarang ikut test drive habis dibersihin ini ya. Jarang. Ntar ikut tes. Ntar kita test drive Komeng. Komeng aja nggak bisa nyetir lagi. Kok bisa nyetir? Kamu nggak? bisa nyetir nggak? Oh bisa. Salah gila kali. Ada lu mekanik yang nggak bisa nyetir lu. Iya sih, emang. Serius Angga lu nggak banyak. bisa. Angga bisa. Enggak dulu gua. Oh kalau ya, Angga lu gua. nggak bisa. Itu si Marja dulu mekanik gue satu lagi juga nggak bisa. Mana pompanya? Ini extra fan. Tadi kita mau ganti juga nih Om. Karena udah mulai agak remes sedikit, tapi masih bisa ketolong. Kita nggak usah ganti dulu. Kenapa? Karena kita ngepres budget. Biar nggak terlalu mahal. Nih, kata Komeng nih Om. Tuh. Dibersihin. Ya, bukannya minyak aja. Pompanya juga dibongkar, jadi dibersihinnya luar dalam. Itu apa? Pompa power Pompa power steering. steering. Kemarin kan kata pemiliknya kan setirnya agak berat. Ya. Terus gue kasih solusi, Kuras. mobilnya kita jack stand, diputer-puter jadi enteng, cuman nggak bisa jalan. Jadi kita bersihin aja dulu, siapa tahu nolong. Terus kira-kira ini progres udah berapa persen nih? Ini 60 lah 60% ya. lah ya. 60%. Ini kan habis ini habis kaki Cat. AC dulu John. AC dulu, AC. Hari Rabu mekaniknya kita datangin di sini. Apanya yang rusak kira-kira menurut? Mesti cek dulu. Paling servis kompresor siapa tahu bisa kedok. Tapi kalau mobil Jepang biasanya servis masih ketolong sih Om. Servis doang paling. AC-nya Mitsubishi sama Toyota ada beda nggak awetnya? Ya, beda, cuman ya kalau Toyota kan emang udah terkenal dinginnya kan. Iya. Terus awetnya juga udah terkenal. Cuman Mitsubishi udah oke ini 400.000. Gua rasa dari baru juga belum pernah diapa-apain. Oke lah. Pokoknya mobil yang gue beli Pajero, Fortuner nggak salah. Iya nggak kok? Hah? Gimana kok? Senang aja ngelihatnya. Kalau udah ngelihat begini kan senang, ngelihat mobil orang tuh senang. Jadi capeknya terbayar ya kok? Ya, senang. Jadi dia ninggalin mobil segitu lama di sini pun juga puas ya Pak. Ya, senang, ya. Tuh. Bukan cuma ninggalin didiemin, Iya. emang dikerjain. Senang, ya, pastilah. Gua juga senang ngelihatnya. Ya, Puas ya? puas. Gua juga bangga, senang. Komeng nih ngerjain tuh bukan cuma ngerjain Om, dia bikin portofolio lah ibaratnya. Dia pakai hati Jun. Heeh. Pakai tangan Om. Pakai tangan. Kalah Benny beningnya. Kalah dia dibandingan ini. Ben ya, kalah Ben mah. Ini
Giginya pasang dulu kok. Entah giginya. Ini Benny mah kalah nih mah beningnya. Jadi kalau mau kerja ya kerja yang senang hati deh. Kalau nggak senang ya jangan. Itu aja intinya. Kalau saya tuh begitu. Kalau senang ya saya kerjain sepenuh hati. Kalau nggak mau ya pasti saya nggak mau. Mau merubah nasib nggak? Jangan. Bukan nasib, Pak. Nasib aja jadi Masih mau jadi lebih buruk. Dapat piala citra buruk. Iya, enggak. Mau merubah nasib nggak? Sinyores lagi. Iya. Joko my friend tapi kan Pak Joko yang bawa Gini kan? acara. Iya. Sinyores. Joko my friend. Joko my friend. Welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Joko channel. Kan udah Joko. Channelnya masih dia. Oh yaudah. Lanjut ya. Ya lanjut. Lanjut ya. Om. Sekali lagi. Lanjut aja udah. Lanjut aja udah. Sekali lagi. Hah? Ngapain lagi? Kita mau ngomong apa nih? Itu mobil lagi dipasangin. Oh, Udah lihat pamit. hasilnya belum? Belum. Coba lihat dulu dong. Menurut Pak Joko, Hah? gimana hasil kerjanya suami? Gila. Jangan ketawa, orang ketawa lagi. Kami mau udah top deh, paling top tuh, bening tuh. Bening. Hah? Pak Joko kalau bersihin kayak baru lagi. Kalau bersihin mobil sampai kayak gini. Iya. Biar betah bannya. Kayak baru. Ya, sampai sini semua baut-baut semua dibersihin. Turbo, Iya. power steering, pompa dibersihin. Masih berapa lama lagi kok Aming? Iya, paling besok selesai ya. Woi, mantap. Besok sehari lagi. Saya lagi. Iyalah, kalau kerja begini mah Harus sabar, Jauh. iya. Kualitas, Jauh. Orangnya udah jauh-jauh dari Bandung jangan Iya. sampai kecewa. Pasti ini mah puas ini mah. Iya, panas banget. Panas hawanya. Panas. Katanya kayak bapaknya Ayu Ting Ting katanya. Oh iya, katanya kayak Bapak yang tinggi. Iya, komentarnya ada yang bilang bapaknya Ting Ting, saya juga malah nggak tahu bapaknya. Emang mirip. Emang ya? Mirip ya. Berarti saya kalau ke rumah Ayu Ting Ting dipanggil Pak dong berarti. Papa ya panggilnya. Pokoknya dipanggil Bapak apa Papa. Kalau Papa. Papa berarti jadi suaminya dong. Terus apa dia manggilnya ke bapaknya? Bapak. Nggak tahu gimana. Iya, saya kalau ke sana. Ayah. Saya dipanggil ayah dong berarti. Itu baut masih ori semua, Kami. Iya. Nggak ada yang ketuker-tuker tuh. Nggak. Dari awal. Nggak. Orangnya bagus ya. Iya, memang dia maksudnya nggak dia acak-acak bautnya. Gila ini, bener-bener gila ini. Ya nggak. Kok Aming udah mulai beres dari nyelesain restorasi mesinnya, tapi ada kejadian lucu hari ini, John. Mobil kayak ini rusak segini nih ditabrak orang. Tadi dia cerita awalnya kasihan katanya sama yang nabrak udah tua naik X-Trail. Gua kira kalau kasihan dia nggak minta ganti rugi kan, Om. Kata dia terserah lah Om mau ganti berapa, dikasih 1 juta diambil, Om. Lu emang fakir miskin anjing. Bilang kasihan udah tua 1 juta lu ambil, ya elah. Nih, sini Om lihat Om. Ini ya, ini ngesol segini. 300.000 aja nggak nyampe, John. Iya, catnya balik ori gak? Ini ori nggak? Enggak, lu lihat sini, lu lihat. Lu tanya ori. Lu jangan kopekin lagi. sekarang ini dempul, ori. John. Ini nggak dempul, Ini dempul. Ini ori. Ori dari mana? Tanya SM. Sam tahu dari mana? Orang itu di kopek sama dia. Udahlah, John. Bre, minta 1 juta dia. Enggak, gua ngambil 1 juta. Enggak, gua telepon Julio. Gua ngecat tikar berapa duit? 1.350. Ya, gua bilang. Mau dikit 2 juta. Gua bilang. Bodi kita emang kena. Enggak, makanya kan enggak mau. Enggak, kok bisa atas yang kena sih? Ini tadi melengkung ke dalam, Bo. Ini kan naik, no. Oh, iya. Gua bilang ya udah terserah mau kasih berapa, dikasih 1 juta ya udah dong. Cash. Tuh, lo dapat duit baksit dong, beli cilok dong. Ntar anak itu buat Paling juga yang ngechat Sam. Wah, oke. Koming udah mau beres kok. Nah, ini Koming lagi ngocok-ngocok apa ini? Tabung power steeringnya ya. Banyak olinya nggak? Emang ada olinya ya. Tadi kan hitam semua. Hitam semua ya. Ini semuanya yang tadinya kotor balik lagi ke kinclong tuh, Om. Tuh kalau lo lihat, kerjanya nggak nanggung-nanggung. Ini ntar tinggal di steam, kita steam lagi, kita beresin, kita bersihin. Cuman yang punya mobil, jadi nggak sih mau dicat sebodi? enggak kayaknya.
Shock breaker juga udah nyampe. Nah, ini ada settingannya, ada 4 settingan nih, Ken. Mobil lo pakai settingan nomor 5. berapa? Gue nomor paling empuk, John. 2. So tau lo. Gue 2. Ini bisa dirubah dari 4. 5 kan? 4 ya? 1, 2, 3. Nanti kita bakal setting, tapi settingnya mungkin ketunggu mobilnya turun. Kita lihat, kita setting. Ini yang depan udah kepasang, Bang Ade. Udah kepasang? Woi, udah mulai kepasang. Udah. Menurut Koaming targetnya hari ini malam udah beres. Jam 8 kelar Koaming. Wih. Soalnya besok ada ini bengkel orang AC. Orang AC mau sini. Emang Koaming ini TTK, John. Tua-tua keladi, John. Dari jam 1 udah mau beres. Gila, bukan main. Kemarin turbonya masuk oli nggak udah? Aman ya? Aman ya? Jadi apa yang menyebabkan mobil ini Nggak ada tenaganya? nggak ada tenaganya? Apa? EGR-nya mampet? Buntu. Sama Jadi ini ya? saluran masuk ke EGR, pas di saluran keluarnya itu udah nggak bisa keluar lagi. Oil coolernya juga mampet ya kok ya? Oil coolernya? Oil coolernya juga Mampet, mampet, karena mobil ini Pajero itu selalu dilengkapi dengan oil cooler. Filter udara juga udah hancur kemarin ya. Intercooler dibersihin nggak kok? Bersih semua. Udah bersih ya? Udah bersih, turun semua. Udah cakep. Tangki? Tangki enggak. Kalau lihat ini. Coba lihatnya dari mana kok? Dari filternya. Karena masih filternya bagus ya? masih bagus, artinya tangkinya juga nggak terlalu kotor ya. Oke, nih kita dapat satu teori lagi. Jadi kalau misalkan filternya hancur atau misalkan dia udah kotor sebelum waktunya gitu ya, itu biasanya tanda-tandanya harus kuras tangki kok ya. Gitu. Oke, jadi kalau masalah kuras tangki kita punya pengalaman lucu kemarin ya. Waktu nguras tangki Pajero yang Om siapa ya? Keisi pertama solarnya, ya kan, anak-anak nggak mau rugi, pertama kan diambil, taunya kecampur solar dan akhirnya mesinnya berebet semuanya. Tapi menurut Koaming nggak mungkin, jadi Koaming punya motor aman ya? Ya, berebet. Tapi nggak mogok gitu. Tapi nggak mogok. Sama dong, sama. Tapi tinggal isi pertama lagi hilang katanya berebetnya ya, jadi aman. Tapi kepake juga buat bersihin semua nih. Oke, jadi nanti kita juga bakal pakai oli dari PTT sama super coolernya. Olinya ntar dulu, Ken. Oh, ntar dulu. Satu-satu dong. Nah, jadi ini super cooler nih yang long life, coolant air yang premix. Jadi ini gunanya biar apa, Ken? Karena ini kan radiatornya udah ada umurnya. Jadi daripada kita pakai coolant yang biasa, kita pakai coolant yang memang udah khusus terbukti lah ya. Iya, buat diesel. Jadi di mana-mana kita tahu PTT udah punya nama yang bagus. Tapi PTT ini nggak berlaku buat Kenny, karena Kenny udah lama nggak megang tete, John. Urusannya, John. Koaming jangan ketawa dong, Koaming ketawa mulu ya, Koaming. Koaming biar ubanan dia masih punya tempat bersandar, John. Koamingnya tahu, dan mulut lu jangan. Kalau ente Dia ketawa-tawa tuh. ngeloco doang, John. Iya. Udah lagi ngeloco, anaknya bangun Koaming. Waduh, bingung. Iya, nggak juga lah, John. Oke, nanti oli rem juga kita ganti pakai si PTT punya, lalu olinya kita pakai yang 5W40 yang Dynamic Common Rail sintetik. Nah, ini salah satu oli yang bagus juga dan juga mempunyai ketahanan long life, John. Berapa ribu? 8.000 bisa. Sebenarnya disarankan 10.000, tapi ya 8.000 lo ganti 8.000 lah. aman lah ya, Karena nggak kan usah mengingat maksain. bahan bakar di Indonesia ya lumayan cukup. Ini kan udah pasti pakai Solbook. Iya udah pasti. Ya, Dari pasti baru ya. kok dia mengakui dan tidak malu. Kalau lu kan malu, ya kan istilahnya. Enggak, karena gue nggak kalau full lu busuk, disindir, John. hah? Gue kan masih campur Dex juga. Enggak. Campur kok lu jadi lebih tahu daripada gue ya. 1 dari 10 kali kan? Enggak lah, lebih lah. Berapa kali? Hampir kalau buat harian gue pakai Dex. Kalau keluar kota gue pakai biosolar. Orang mah kebalik, keluar kota baru pakai solar book Dex. Gue sih nggak Innova, gue aja pakai solar busuk nggak apa. Iya, gue juga pakai, cuma nggak tiap hari, nggak tiap saat. Iya. Tergantung budget, John. Oke. Jadi semua udah hampir semua kepasang, tinggal finishing aja. Shock breaker belakang udah kepasang? Belum? Oh, belakang mah Itu gampang pegang Koaming tadi. ya. Soalnya dia nggak nempel sama per ya. Kepisah. Bisa, jadi cuma buka baut atas, baut bawah, jebret, udah langsung pasang. Nah, ini shock breaker belakang berarti tadi yang gue pegang nih. Sampai John. kira udah mati belum kok? Coba dong, Ken, jangan nanya, Ken. Oh iya ya, kan dia lebih tahu. Lo punya tangan kan? Jangan balik. Balik. Sakit dong begini kok. Iya, pakai kain. Mau udah nggak main.
Udah Oh iya, kelihatan. udah nggak balik. Bukan nggak balik, kita ampun. Oh iya. Iya udahlah. Nah makanya Ini buat Greco aja om. Kalau ketika Ferdi kemarin kita nyobain tes drive di part Nggak sih, beda. ke-1, mobil ini tuh rasanya udah Pajero limbung, shock breaker mati, iya udah kayak di atas awan kintan. Pantesan buk John yang main per doang. Hah? Yang main per doang. Iya, kalau mobil Pantesan tinggi, buk. kalau yang main per doang, itu. Kalau mobil sedan, yang main per doang mampus. Udah John. jeduk-jeduk udah. Nah itu salah satu faktor kecelakaan juga bisa dari shock breaker yang mati. Wajar bos, 400.000 bos, radiator nggak meledak juga udah bagus John. Coba mobil Eropa John. Gue masih penasaran sih, biasanya kan 200-300.000 udah amsyong, berarti ini termasuk rutin juga. Dia ngomong 5.000 saya pasti ganti oli. Jadi dari situ gue langsung wah mobil gue kemarin langsung gue ganti-gantiin olinya. Iya. Om Dimas nggak pernah tuh ganti tuh? Kasih John, 1.000 John gua. Hah? 1.000. Oli juga pakai oli bekas lu tau gak? Kalau oli mobil bensin ganti di sini kan, Ren sisain dikit-dikit Ren. Justru dia ganti. Kalau udah kekumpul baru dia ganti. Dia ganti setelah lu ganti valve fire lu. Oh iya. Fire baru diganti oli. Oli lamanya dia Iya. pakai. Disuling dulu sama dia. Pokoknya nungguin lu dulu. Tapi hebat juga ya Pajero ya, Mitsubishi ya. Lumayan lah. Salut sih. Orang tahu kan Toyota. Ternyata Mitsubishi juga oke. Oke, karena kita mau tidak ada lagi pengecetan, jadi mungkin kita finalisasinya besok di lanjut vlognya karena kita akan nyobain kaki-kaki sama performa mesinnya akan seperti apa. Ini beneran nggak dicat John? Enggak mau. Katanya. Udah fix nggak mau? Iya. Padahal saya ngecat. Wah kemarin yang Avanza seneng Iya. banget tuh si Billy. Anda Orang yang beli mobilnya downgrade begitu lihat mobilnya, anjay bagus banget. Gue juga mengakui sih tangan saya mana ada bagus ngecat catnya. kolongan dicuci John, lu doang. Iya. Ngecat mana ada? Kita kan OCD bos. Kita di sini ini seniman. Pelek dibuka-bukain om, pelek dibuka-bukain, dalaman dicuci-cuci. Ini seniman interior. mobil John. Jadi kita harus ini. Gue belajar dari Koaming. Kalau kerja tuh harus pakai hati bos. Iya. Dia nggak mau nambah customer lagi, dia udah cukup sama langganan dia. Wih. Bingung kan? Hah? Bingung kan? Ya nggak bingung sih. Namanya kan Koaming. Iya. Katanya kalau nambah lagi gua nggak bisa mancing. katanya. Antik John. Kalau dia mau kan bisa gue taruh nomornya di YouTube. Nggak mau dia. jangan katanya. Tanya om, coba tanya om, nggak mau. Yang nggak mau tuh kami, bukan kita. Iya. Ya udah gue taruh ya kok ya nomor lu ya. Jangan dulu lah. Hah? Ntar dulu lah. Oke, kita lanjut besok. Kipasnya mati, kipas apa? Hah? Kipas ininya. Ya, kompresor hidup. Kompresor hidup. Kalau kan frenan Toyota. Ini mau di apa dulu? Mau ditambah frame dulu di tes. Dan juga udah harganya tambah langsung hidup. Kata brand, kata si brand aja langsung hidup kompresor. Udah kompresor mati. Oh. Kipas ganti aja ya. Dia ganti. Terus ganti apa lagi om? Apa nilai? Delay. Nilai kipasnya ya. Oke. Hidup langsung. Kompresor AC bagus ya? Jalan hidup. Jalan hidup ya? Ya. Tinggal di tambah frame dulu. Hah? Tambah frame. Nanti cek dulu. Oh, cek dulu bongkar deh, bersih biar dibersihin. Udah 400.000 nih om, udah pulang pergi bulan. Hah? Kilometer 400.000. Ya, berapa banget ya? Udah pulang pergi bulan ini, udah PP. Pergi bulan capek. Mantap nih, dibersihin semua total. Ini juga tukang AC andalan nih, ya. Ini langganan dari payung nih. Iya, udah lama nih ikut Wahyu. Iya, dia ikut payung udah lama dia. Separuh umurnya kali. Hah? Dari 2003 Gile, 19 tahun. sampai 2017 kita yang sekarang kan berdua. Iya, tapi sampai sekarang masih, Masih, ya, iya, nyambung. masih gabung. Nah, ini apanya nih? FHP ya? FF yang depan. Nah, Saya kan sebelum buka dashboard kita ngolong dulu. nah, Pembuangannya basah. Kalau yang belakang kering. yang belakang kering. Maka saya buka yang depan. Tadi kamu gue buka dashboard kodok gitu. Baut ini keras nih. Mana? Baut sini keras, baut sepuluhnya. Oh, Kalau nggak mau buka buka ya? dashboard. Oh, jadi Kan- buka dashboard. Kalau dibuka ini gampang ya kita nggak buka dashboard.
Oh. Karena keras, takutnya patah, buka dashboard. Buka dashboard ini berarti FAP bocor. Bocor. Oh, yang bikin freonnya habis. Iya, tadi kan habis total kan. Ini dari baru belum pernah ganti nih. Masih bahan mobil. Hah? Masih bahan mobil. Ini udah 400.000 loh. Hah? Udah 400.000 kilo. Iya, belum pernah ganti. Berarti termasuk awet ya. Awet om buka es ini ya ini. Tutup ini keras ini Ini ya? ganggu. Karena kan masih silang semua, masih bahan mobil. Berarti ini bocor. Nah. Kalau belakang malah masih bagus. Yang belakang kita Kering. ngolong, pembuangan Kering. kering. Berarti aman ya. Aman. Coba kita lihat dashboard ini. Waduh, turun semua. kacang. Ini bahasanya ini nih ya. Nih ya. Berarti ini kita bersihin semua ya. Iya. Jadi ganti epap. Ganti evap ya? Ah. Ya udah, kita ganti aja sekalian deh. Ada nggak evapnya? Dua ayuk ada. Oke, siap. Orderin aja, suruh kirim. Ya. Hari ini kelar nggak? Saya kalau tergantung kalau barangnya cepet kelar. Kan tinggal kirim. Hah? Tinggal kirim. Yang gini kadang lama. Ntar sama saya cepet. Sama Prenda Tenang mas aja. bos. Hah? Prenda sama oli. Pernah sama oli? Oke. Prenda 2 kali sama oli dikit. Kalau kompresornya masih oke nih? Masih nggak masalah. Masih bagus ya? Ini Gila ya? masalahnya karena bocor aja sama kipas nih. Oh, kipasnya mati ya? Kipasnya mati. Ini kan tambahan kan ya, bukan bawaan kan ya? Kalau yang Dakar udah ada. Oh, Dakar udah ada. Dakar ada. Ini exit. Ini exit. Oh exit ya. Tapi di bawah lu bos. Ini bawaan ya? Iya. Kita ganti aja ya. Ini pasangan ini. Hah, pasangan ya? Pasangan. Dia kan denso kalau yang bawah kan bukan denso. Oh, oke. Berarti kita ganti aja ya. Pakai Diganti aja punya sama Euro relay House. plus relay. Relay. Iya. Oke. Karena bau keras. Tapi sekalian dibersihin lah ya. Iya. Jadi mantap lagi nih. Soalnya Kalau mau. filter blower ganti bos. Hah? Filter blower ganti juga. Filter bawah apa ya? Hah? Filter bawah. Filter blower. Oh, filter blower. Iya. Oh, ganti dong. Pakai Euro House punya dong. Bagus ya punya kita, Bang? Menurut Abang nih, Abang kan Dan lihat juga belum? Hah? Lihat juga belum? Belum, nih kasih unjuk. Mana? Coba kasih paham dong. Kalau yang bagus tuh casingnya plastik. Yang bagus casingnya plastik ya? Ya. Kan banyak yang murah-murah juga tuh. Ya. Kalau di online. Nah, bagus ya nih. Wah ini bagus kayak asli. Ini kayak asli ya? Iya. Iya dong. Oh, Euro House. Euro House tuh. Bisa sih bos. Bisa dong. Kan kita Kayak kita asli. Kita butuh untung. Ya. Iya dong. Tapi jangan orang kapok. Ya. Jadi mesti yang bagus. Oke, berarti ini ya. Ada casing itu. No komen ya. Ya. Iya, banyak kan orang dibuang ya nih, Bang ya. Banyak kan tuh di bobok. Sobek-sobek. Di bobok ganti filter biasa. Iya, dia malas beli ya. Padahal Nah, murah ini ya. kan buat tutup ini, buat tutup kayak di filternya ini. Oh. Jadi diambil tutupnya doang. Padahal beli nggak mahal loh, ini nggak nyampe Hah? 100.000 loh. Iya. Kan orang banyak nggak tahu. Orang malas beli ya. Padahal ini penting emang ya buat AC. Kalau buat filter di ya. bengkel kalau harga asli bos bisa 4,5. Kita jual 4,5 kalau asli. Ini kita jual di bawah 100.000. Murah lah itu. Murah ya. Tapi persis kayak asli. Oke, gimana? Satisfying banget ya maksudnya. Lu lihat mobil ini kemarin hampir semuanya telanjang mulai dari interior, mesin, dan juga ternyata internal mesinnya itu dari baru belum pernah dibongkar sehingga membuat Ko Aming tuh senang ketika bongkar mobil ini. Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Maksudnya begitu dibongkar balik semuanya dipasang lagi enak semuanya jadinya. Terus udah gitu mobil ini tadinya catnya parah. Lalu kita hanya melakukan sebagian sanding, hanya ngecat bumper depan karena ownernya nggak memberikan jawaban mau di repaint sebody apa enggak. Jadi di sini masih banyak stone chip. Lalu yang catnya terlihat parah itu bagian belakang ya hampir udah kelihatan pernisnya udah hilang nih. Ini tadinya sininya parah nih Om. Nah, terus kita sanding. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu sanding itu ngamplas secara halus sehingga untuk meratakan dia punya permukaan cat. Jadi misalkan catnya ada ngedove sedikit dia masih bisa diratakan. Tapi tetap ketika lu ngecat pertama kalinya itu nggak bagus atau nggak sempurna, hasil sandingan pun nggak bisa bener-bener sempurna. At least at the minimum
udah mendingan, tapi walaupun di sini masih ada titik-titik bekas pernisnya yang mungkin nggak kelihatan di gambar nih. Jadi ya udahlah. Nah di bagian sini nih nggak mau dicat, jadi ya udah masih terbilang bule aja. Ini juga masih bule. Ini karena termasuk dari usia juga. Tapi yang bikin gue bingung dan heran, John, lampunya nggak kelihatan bule. Hanya bagian catnya aja nih. Mungkin karena catnya juga bekas cat asuransi, sehingga kita tahu ya, udah jadi rahasia umum kalau cat asuransi itu biasanya menggunakan cat yang lebih murah, dan juga karena demand-nya asuransi itu banyak, jadi di bengkel itu QC-nya pasti lebih kurang teliti dibandingkan cat lu di bengkel yang benar-benar khusus membayar secara non asuransi gitu. Oke. Jok belakangnya sebenarnya nggak butuh banyak waktu buat ngebersihinnya karena jok belakangnya sendiri juga sudah cukup bersih, jadi ya hampir nggak pada dudukin sih John, jadi nggak perlu waktu banyak buat bersihin yang belakang. Lalu yang tengah juga udah enak, tuh udah mulai bersih, namun tetap umur 400 ribunya tuh nggak bisa bohong nih Om. Iya. Ya jadi masih tetap kelihatan sebagian kerut-kerutan wear and tear, jadi ya sudahlah. Plafonnya juga udah dibersihin maksimal, masih tetap ada sedikit kotor. Jadi penasaran ya rasanya gimana setelah itu di remap. Jadi kesimpulannya adalah ketika lu membeli mobil 400 ribu yang belum pernah diapa-apain kaki-kakinya, kurang lebih lu harus nyiapin duit ya segitulah. Dan menurut gua kalau lu misalkan beli mobil kilometer 400 ribu, pastikan lebih murah dari pasaran Om ya. Jadi misalkan lu beli mobil ini 200 jutaan, ya lu butuh 38 juta, at least 17-18% untuk penyegaran mobil masih wajar lah. Jadi ketika lu beli mobil ya tinggal lu kalkulasikan aja, lu beli mobil second. Mobil second itu harus menyiapkan dana berapa. Jadi jangan sampai ketika lu beli mobil, lu tidak bisa merawatnya. Sama juga kayak lu misalkan lu menentukan gaya hidup lu harusnya lu bisa makan setiap hari cuman mungkin interval lu seminggu sekali lu makan enak, 6 hari lu makan biasa, mungkin nasi telur, nasi ayam. Tapi karena kebiasaan gaya hidup lu yang tiap hari lu makan enak, akhirnya membuat keuangan lu ngedol ya kan. Nah iya sama juga kayak beli mobil. Lu bisa beli mobilnya, kalau lu nggak bisa ngerawatnya, mendingan lu nggak usah punya mobil ya kak. Duitnya mendingan lu simpan atau mungkin lu investasikan ke bisnis lain, lu buka apa gitu ya kan. Jadi duitnya berkembang daripada lu punya mobil depresiasi turun, udah gitu bayar pajak tahunan, bayar maintenance yang membuat mobilnya akhirnya kan nggak kerawat. Banyak orang makanya gue ngeliat pajaknya mati 5 tahun, 7 tahun ya sayang kan, lu punya mobil begitu ntar kan kepotong juga di harga jualnya gitu. Oke, yuk kita cobain dulu mobilnya. Oke, kita udah di dalam mobil. Ini yang gue pegang ini setirnya juga udah di retrim dengan menggunakan bahan kulit yang hampir sama-sama orisinilnya. Yang tadinya ininya rusak, ini udah dicat ulang sama tim cat kita. Namun di bagian sini agak sedikit berbeda dibandingkan hasil cat yang lain karena bahan aslinya sendiri sudah banyak ngelotok. Mungkin ada kena parfum pewangi dan sininya udah pada rusak sehingga hasil catnya nggak bisa maksimal. Tapi bagian yang lainnya juga so far oke. Tuh, ini suara mesinnya juga udah getarannya udah halus. Lalu untuk komplain tenaga yang kemarin hilang udah sedikit lebih, bukan sedikit sih, jauh ini. Enak loh tikungan pakai Profender. Beda banget John, luduk-luduk banget yang awal mah. Iya, iyalah ini kan kaki-kakinya semuanya baru John. Udah gitu shock breakernya pakai Profendernya ternyata cukup membantu sekali untuk menghilangkan ciri khas dari Pajero yang benar-benar limbung. Enak ini. Tadinya kita bawa mobil ini pas nikung di situ tuh zigzag udah kayak kapal, ngoeng gitu kan, ini udah enak. Masih ada faktor yang kurang enak nih Om. Ban belakangnya rada tipis. Tapi so far udah nggak ada komplain lainnya, udah enak jauh. Tenaga juga udah di remap, jadi tarikan atasnya yang tadinya boyo udah lumayan membantu jauh.
Setirnya agak miring sedikit nih, kayaknya pas pemasangan mesti dilurusin lagi. Tapi gini Om, orang banyak nyari Pajero ini karena sekarang ini Pajero ini kan keluar 2009, 2010, 2011. Sedangkan kompetitornya si Toyota Fortuner diesel itu memiliki model yang beda sama VNT. Jadi ketika orang membeli mobil ini di bawah 200 jutaan mungkin dapat yang kilometer agak tinggi, mereka akan mempunyai model body yang sama dengan mobil 2015 Om. Ya benar. Iya, jadi orang mungkin masih tetap banyak mencari mobil ini selain karena mesinnya tangguh. Sudah terbukti John, 400.000 dengan ganti oli yang rutin, mesin ini masih sanggup walaupun di 400.000 performa mesinnya sudah tidak semaksimal pada awal-awal. Jadi ya Mitsubishi membuktikan ketangguhan mesin diesel dia, John. Ini hari ini nggak masuk karena anaknya lagi sakit. Dan dia tadi juga story kan, ya dia bilang anaknya lagi nempel semua ke dia. Gue sebenarnya kasihan sih, maksudnya ngelihat anak dia yang merindukan sosok seorang ibu ya. Jadi sebenarnya salah kalau Kenny menutup hati, walaupun sudah terbilang hampir 2 tahun istrinya udah nggak ada ya, meninggal ya. Jadi ya menurut gue dia harus buka hati. Mumpung anak-anaknya masih kecil, jadi masih bisa menerima dari seorang ibu angkat. Walaupun sebenarnya berat sih, gue mungkin ngomong begini gampang Om ya, tapi mungkin kayak ini juga buka hati susah. Dan juga kedua, bener, poin dia bener, belum tentu ada orang yang mau menerima anak-anak mereka seperti anak sendiri, ya kan? Ya jadi, ya gue bilang dia harus cari yang udah lebih tua dari dia kali ya Om ya. Jadi sehingga mereka calon istrinya nggak memikirkan punya anak lagi, sehingga benar-benar sayang dan fokus sama anak. Kayak gue bilang, lo kalau kayak begitu malah cari pembantu aja kan. Iya dong, bener kan? Lo egois John, lo pengen dia sayang sama anak lo, tapi lo nggak mau sayang sama anak orang, anak yang dibawa sama calon istri lo, bener gak? Boleh nggak begitu? Nggak tahu, terserah dia lah. Terserah dia lah pokoknya ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah menonton. Dan buat teman-teman, ya kalau misalkan kalian mau restorasi, boleh-boleh aja datang ke tempat kita lihat dulu, kita taksir dulu kurang lebihnya berapa, sehingga nggak kaget ketika mengeluarkan uang kalian. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye.